Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah. Nuwasil insyaallah darsana min tafsir surat al-Ikhlas. Kita melanjutkan kajian tafsir surat Al-Ikhlas. Nah, surat Makkiyah turun karena sebab tantangan kaum musyrikin ketika mereka bertanya, cirikan kepada kami Rabbmu itu ya Muhammad, sifati kepada kami Rabbmu itu ya Muhammad. Kemudian turunlah surat ini, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 4 ayat disebutkan 4 sifat tentang atau tentang syarat ketuhanan, ya. Yang disembah, yang diibadahi haruslah memenuhi 4 kriteria yang disebutkan oleh Allah dalam 4 ayat di surat Al-Ikhlas ini. Yang pertama adalah Qul huwallahu ahad. Islam satu-satunya agama yang tidak menyembah makhluk. Islam satu-satunya agama yang hanya menyembah satu Tuhan. Tidak ada agama lain yang menyembah hanya satu Tuhan. Wa qalatil yahud Uzair ibnullah wa qalatil nasara al-masih ibnullah. Ahad fi rububiyatihi wa ahad fi uluhiyatihi wa ahad fi al-asma was sifat. Nah, kita sudah bahas secara global ahadiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rububiyahnya. Ahadiyah artinya keesaan. Ya, ahad itu artinya esa, artinya tunggal. Nah, ahadiyah artinya keesaan. Keesaan Allah dalam rububiyahnya. Ahadiyatullah fi uluhiyatihi. Keesaan Allah dalam uluhiyahnya. Satu-satu yang berhak untuk diibadahi, disembah, dipertuhankan. Yang ketiga, ahadiyah fil asma'i was sifat. Ahadiyah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, sebenarnya tema pembahasan kita di surat Al-Ikhlas itu adalah di Tauhidul Asma was Sifat. Ya. Kalau di Al-Kafirun, di surat Al-Ikhlas yang itu Qul ya ayyuhal kafirun, temanya apa? Al-Uluhiyah. Barakallahu fikum. Sedangkan Al-Asma was Sifat itulah di suratul Ikhlas atau Qul huwallahu ahad. Surat Ikhlas ada 2. Ada Al-Kafirun, ada Qul huwallahu ahad. Baik.
Sekarang akan kita bahas secara global tentang tauhidul asma was sifat. Nah, menunggalkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, itu artinya tauhidul asma was sifat. Menunggalkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Apa maksudnya nama-nama Allah itu tunggal? Padahal di sana ada nama-nama Allah juga yang dimiliki oleh makhluk. Seperti Sami', Basir, Allah sendiri yang menamakan hambanya dengan Sami', dengan Basir. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan manusia sami'an basira. Ya, Allah yang menamakan manusia dengan sami'an basira, mendengar dan melihat. Yang dimaksud dengan tauhidul asma adalah menunggalkan Allah dalam nama-namanya yang memiliki sifat-sifat yang tidak ada kemiripan sedikit pun dengan makhluk. Ya, Allah memiliki nama-nama yang mengandung sifat, yang sifat tersebut tidak ada sedikit pun kemiripan dengan makhluk, apalagi sama. Mirip sedikit 0,1% saja tidak. Dengan itu, maka seluruh nama-nama Allah terkandung di dalamnya sifat. Seluruh nama-nama Allah terkandung di dalamnya sifat. Tidak ada nama Allah yang kosong dari sifat. Hanya sekedar nama tanpa sifat. Allah Maha mendengar, kemudian Allah tidak mendengar. Allah Maha melihat, kemudian Allah tidak melihat. Itu bukan husna. Makna nama Allah itu husna, puncak pada kebaikan yang terkandung di dalamnya sifat-sifat yang ula. Nah, kemudian ini yang pertama ya. Yang kedua, dari makna tauhidul asma, di sana ada nama-nama Allah pula yang sama sekali tidak boleh dimiliki oleh makhluk. Hanya Allah saja yang boleh untuk memilikinya. Apa itu Allah? Ya, sebagian juga menggunakan wazannya al-ilah. Allah al-ilah ini sudah kita bahas ya. Ada juga nama orang Abdul Ilah, Abdullah, Abdul Ilah, sama. Al-ilah, Ar-Rabb, ada alif dan lamnya. Itu tidak boleh dimiliki oleh makhluk. Ar-Rabb. Kalau dinisbatkan kepada sesuatu, Rabbud Dar, Rabbus Sayyarah, siapa Rabb? Tuannya rumah ini siapa? Siapa tuannya motor ini, mobil ini misalnya, itu boleh. Boleh. Man Rabbu hadzal jamal? Rasulullah pernah bertanya, siapa yang Robnya siapa tuannya unta ini? Ya. Kemudian di antara nama yang tidak boleh dimiliki oleh makhluk adalah Ar-Rahman. Nah, kemudian Al-Mutakabbir, karena hanya Allah yang boleh untuk sombong. Tidak boleh makhluk sedikit pun dalam hatinya sekalipun sebesar biji debu dari kesombongan, tidak akan masuk surga. Nah, kemudian diantaranya pula Al-Jabbar, yang maha memaksa. Taib. Beberapa disebut oleh para ulama, ini nama-nama yang tidak boleh sama sekali dimiliki oleh makhluk. Taib. Kemudian tauhid as-sifat. Menunggalkan Allah dalam sifat-sifatnya.
Maknanya adalah tidak ada yang sama ataupun mirip serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari sifat-sifat Allah nggak ada yang mirip. Makhluk dengan sifat Allah sekalipun mungkin namanya sama. Mendengar. Ya, jadi kalau sifat itu mendengar. Kalau nama itu maha mendengar. Kalau sifat sifatnya mendengar. Ya. Makhluk mempunyai sifat mendengar, tetapi pendengaran makhluk terbatas. Berbeda dengan pendengaran Allah Subhanahu wa taala, tidak ada batas. Makhluk mempunyai sifat hidup. Hidupnya makhluk dipenuhi dengan kelemahan. Berbeda dengan hidupnya Allah Al-Hayyu. Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Hayy yang maha hidup dan mempunyai sifatul hayah, sifat hidup. Bagaimana hidupnya Allah? Tidak didahului dari ketidakadaan. Sedangkan manusia atau makhluk mereka semuanya didahului dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak ada menjadi ada. Sedangkan Allah tidak, hidupnya Allah tidak didahului dengan ketidakadaan. Kemudian hidupnya Allah itu azali dan abadi. Azali yang tidak ada awal, abadi yang tidak ada akhir. Sedangkan seluruh makhluk tidak ada satupun yang azali. Tidak ada satupun yang azali. Mereka semua asalnya tidak ada menjadi ada. Bahkan kita ini bukannya mungkin pasti 100 tahun yang lalu nggak ada yang nyebut-nyebut nama kita ini. Nggak ada yang pernah terbetik wujud kita ini 100 tahun 60 tahun yang lalu itu nggak ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal ata 'alal insan hin minad dahr lam yakun syai'an madhkura." Apakah belum datang kepada manusia waktu di saat mereka itu sama sekali nggak disebut. Nggak ada yang nyebut nama itu si fulan, sekarang pejabat, sekarang tokoh, sekarang ulama, sekarang dia ini dan itu. Dia dicintai, dia dimuliakan, atau dia dibenci. Nggak ada, semua itu disebut beberapa puluh tahun yang lalu. Lam yakun syai'an madhkura. Bahkan bisa jadi dia tidak akan disebut kembali. Ya. Untuk disebut namanya aja nggak ada, apalagi bentuknya, apalagi fisiknya. Ya, nah Allah itu azali, Allah Allah hidup tanpa didahului dengan ketidakadaan, berbeda dengan selain Allah. Mereka asalnya tidak ada menjadi ada. Nah, dan tidak ada makhluk yang abadi kecuali hanya 8 yang Allah abadikan. 8 makhluk tersebut adalah Al-Arsh, Al-Qalam, Lauhul Mahfuz, Al-Jannah, Wan-Nar, Al-Kursi, Ar-Ruh, wa Ajbudz Dzanab, tulang ekor manusia. Hanya 8. Selebihnya sirna, selebihnya akan hancur. Nah, 8 makhluk Allah ciptakan untuk abadi. Apakah dengan itu berarti ada yang setara dengan Allah dalam keabadian? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena mereka tidak abadi dengan sendirinya. Mereka diabadikan oleh Allah seperti halnya hidupnya manusia sekarang kita ini. Kita hidup, Allah hidup. Hidupnya kita ini dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula lah makhluk yang 8 tadi.
Keabadian mereka tidak sempurna bukan artinya mereka akan punah, tidak. Mereka tidak akan punah, tetapi keabadian mereka itu tidak dengan sendirinya. Mereka abadi diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Abadi. Ini sifat, ini contoh ya, contoh sifat hidup yang Allah itu bersendirian dalam sifatnya ini. Tidak ada makhluk yang mirip-mirip dengan Allah dalam sifatnya ini, enggak ada. Ya, baik. Nah, jadi semua sifat Allah Subhanahu wa taala itu ulia. Kalau sifat nama-nama Allah semuanya apa? Husna. Sifat-sifat Allah semuanya ulia. Walillahil mathalul a'la. Ya, sifat al-a'la, al-ulia. Baik. Persamaan hanya pada nama umum. Sama-sama mendengar, sama-sama melihat, sama-sama hidup. Tetapi untuk hakikatnya berbeda antara mendengar Allah dengan mendengar makhluk. Nah, jadi yang pertama tauhidul asma wa sifat. Ya, maksudnya Allah bersendirian dalam nama-namanya yang terkandung dalam nama tersebut sifat-sifat Allah yang tidak diserupai dengan makhluk. Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang itu tidak boleh dimiliki oleh makhluk. Sifat tauhidus sifat adalah menunggalkan Allah dalam sifat-sifatnya yang tidak ada serupa sedikit pun mirip dengan makhluk. Baik. Ini yang pertama. Yang dijelaskan tadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tauhidul asma wa sifat adalah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah hanya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang sahih. Ya, jadi ini makna tauhidul asma wa sifat, dua hal ini. Nah, ketika seseorang dia menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka dia tetapkan tanpa dia taktil, tanpa dia tahrif, tanpa dia tamsil, tanpa dia takyif. Menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah tanpa ditaktil. Apa itu taktil? Tanpa ditolak. Ya, tetapkan, jangan ditolak. Allah menetapkan 2000 dalil menunjukkan Allah itu berada di atas. 2000 dalil menunjukkan Allah itu berada di atas. Tidak boleh ditolak. Oh enggak, Allah enggak ada di atas. Allah itu di mana-mana. Allah itu tidak di mana-mana. Allah itu berada di sebagian walinya. Allah itu bersatu dengan alam semesta ini. Yang seperti ini namanya apa? Taktil. Yang seperti ini namanya taktil. Bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah itu terbentang. Wakil tayadaihil yamin, dan kedua tangan Allah itu kanan. Oh enggak boleh kita tetapkan untuk Allah tangan. Tangan itu adalah sifat makhluk. Ya, berarti kita sudah serupakan Allah dengan makhluk. Jadi makna tangan di sini adalah kuasa, artinya nikmat, artinya kekuatan. Nah, berarti dia sudah mentaktil, menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan tadi, sifat Allah persamaannya dengan sifat makhluk hanya pada nama umum. Untuk hakikatnya nggak ada kemiripan sedikit pun, 0,1% aja nggak mirip. Baik. Kemudian yang kedua, taktil tadi apa? Menolak ya. Yang kedua,
adalah tahrif. Apa itu tahrif? Penyelewengan. Ya, jangan diselewengkan, jangan disimpangkan, ya jangan dibelokkan, itu bahasanya. Jangan dibelokkan. Maksudnya gimana dibelokkan? Tadi, ketika Allah menetapkan untuk dirinya tangan, ya, bal yadahu mabsutatan, tetapi kedua tangan Allah itu terbentang. Mereka mengatakan tangan Allah itu artinya nikmat. Masa nikmat Allah cuma dua? Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Andaikan kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan dapat menghitungnya. Ya, nikmat Allah banyak, enggak ada yang bisa menghitung nikmat Allah. Menyelewengkan makna tangan dengan nikmat itu bentuk apa? Tahrif. Ya, yang mengatakan apalagi orang-orang ini ya banyak ya orang-orang tahrif itu ada bermacam-macam. Ada tahrif dengan harokat, ya seperti orang-orang Jahmiyah, mereka tidak mau menetapkan untuk Allah mempunyai sifatul kalam. Akhirnya mereka ubah harokat di dalam ayat Al-Quran. Yang seharusnya wa kallamallahu Musa taklima, subjeknya adalah Nabi Musa, subjeknya adalah Allah, wa kallamallahu, mereka ubah objek Allah itu wa kallamallaha Musa taklima. Nah ini namanya tahrif dengan harokat. Ada tahrif dengan menambah satu huruf. Tsummastawa 'alal arsh, diubah menjadi tsummastaula 'alal arsh. Makna istawa adalah istaula. Istaula artinya menguasai. Yang asalnya belum dikuasai kemudian dikuasai. Padahal arsh siapa siapa yang menguasainya sebelum Allah? Enggak ada. Allah yang menciptakannya, Allah yang memilikinya, Allah pula lah yang menguasainya. Baik. Kemudian ada juga yang mentahrif dengan menambah satu kata. Ya. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Turun Rabb kita yang melimpah kebaikannya di setiap sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Ditambah satu huruf, satu kalimat. Malaikat. Yanzilu, tanzilu, malaku Rabbina. Turun malaikat Rabb kita. Nah ini tahrif dengan huruf, dengan harokat, dengan kalimat, satu kata maksudnya. Ada tahrif dengan makna, tadi sudah disampaikan. Tahrif dengan makna mengubah ya tangan menjadi nikmat atau kudroh atau yang lainnya. Nah, kemudian wala tamtsil, tidak pula kita ketika menetapkan sifat Allah itu kita tamtsil, ya. Tamtsil artinya kita serupakan Allah dengan makhluk. Tangan Allah ya sama dengan tangan kita, sama persis dengan tangan kita, tangan manusia. Jarinya 5, ada kuku di ujungnya, ya. Nah, itu namanya apa? Tamtsil. Dia sudah menyerupakan sifat Allah 100% dengan sifat makhluk. Ya. Ada juga mentamsil makhluk dengan Allah seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasara, ya, mereka menjadikan Nabi Isa sosok Tuhan, ilah, Allah. Ya. Nabi Isa ada sekte mereka mengatakan anak Allah, sekte mereka dialah Allah, sekte mereka satu di antara yang tiga. Nah, jadi ada yang memisalkan Allah dengan makhluknya, ada yang memisalkan makhluk dengan apa? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian wala takyif, tidak pula kita menetapkan nama-nama Allah itu, sifat-sifat Allah itu dengan ditakyif. Takyif
adalah membayangkan, membagaimanakannya di alam pikiran tanpa ada contoh di alam nyata. Mungkin tangan Allah besar, tangan Allah besar, ya besar sekali. Hanya ada di alam pikiran dia saja, nggak ada di alam nyata. Ini namanya apa? Takyif. Nah, orang yang mentamsil itu sudah mentakyif terlebih dahulu. Ya, orang yang mentakyif belum tentu dia mentamsil. Nah, jadi kita tidak jadi kewajiban Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah menetapkan seluruh sifat-sifat Allah ya dengan kita meyakini hakikat sifat tersebut dan kita serahkan bagaimana hakikat sifat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah turun ke langit dunia. Ada bagaimananya Allah turun ke langit dunia itu ada bagaimananya. Kaifnya itu ada. Cuman kita tidak boleh bertanya bagaimana. Kita tidak bisa menjangkau dengan akal pikiran kita bagaimana turunnya Allah. Kita tidak bisa serupakan turunnya Allah ya sebagaimana turunnya makhluk. Nggak bisa. Ya, untuk sifat jangan tanya bagaimana, kaif, gimana turunnya Allah. Ya, jelas Allah turun ke langit dunia. Ya, dan turunnya Allah kita nggak tahu bagaimana turunnya Allah itu. Jelas ada. Ya. Dan ada kaif bagaimana tangan Allah itu ada, tetapi hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya, tidak bisa akal manusia menjangkau seperti apa tangan Allah, seperti apa turunnya Allah, ya. Wala yuhituna bihi ilma, manusia tidak bisa menjangkau dengan ilmu mereka seperti apa sifat Allah. Laisa kamitsli syai', Allah tidak seperti sesuatu apapun. Fala taj'alu lillahi andada, jangan kalian buat tandingan untuk Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang serupa sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala. Fala tadribu lillahil amsal, jangan kalian buat permisalan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Sama juga. Baik. Nah, sebagaimana datang seperti itulah dipahami. Kemudian para ulama kemudian membuat kaidah-kaidah nama-nama dan sifat-sifat Allah karena sudah banyaknya penyelewengan, penyimpangan dari kalangan ahli bid'ah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah sehingga membuat sulit kaum muslimin untuk memahaminya. Ya. Jadinya membuat sulit. Padahal Rasulullah SAW menjelaskan asma wa sifat di zaman itu yang bisa dipahami oleh orang Baduy, oleh orang Arab Baduy. Mereka tentunya sesederhana mungkin untuk bisa menjelaskan siapa Allah itu. Ya. Kemudian dengan diterjemahkannya buku-buku filsafat Yunani ke bahasa Arab di zaman Ma'mun, maka bermunculanlah sekte-sekte penyimpangan-penyimpangan dalam permasalahan asma wa sifat. Ya, ada yang mengatakan nama Allah itu cuma satu, sifat Allah pun cuma satu. Nama Allah hanyalah Allah, sifat Allah adalah wujud. Satu, selebihnya nggak ada. Nggak boleh kita menetapkan nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Ini pemahaman Jahmiyah. Kemudian Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya nama Allah hanya memiliki nama, tetapi tidak memiliki sifat. Kalau kita tetapkan untuk Allah sifat, berarti kita memiliki banyak Tuhan. Ya, nah, kemudian ada Asy'ariyah, ya Asy'ariyah yang dicetuskan oleh Abu Hasan al-Asy'ari. Di kali pertama beliau ikut ayah tiri beliau Abu Ali al-Jubai, pembesar Mu'tazilah. Kemudian beliau berguru kepada Al-Maturidi yang menetapkan 8 sifat. Kemudian beliau membuat madhab sendiri yang menetapkan 7 sifat Allah. Apa 7 sifat Allah itu? Al-Haya, Al-Kalam, As-Sam', Al-Basar, Al-Ilm, Al-Khalq, dan Al-Iradah. Hanya 7. Kemudian ya orang setelahnya dari kalangan Asy'ariyah menetapkan sekarang ini 20 sifat. Yang Abu Hasan Asy'ari tidak menetapkan 20 sifat, hanya menetapkan 7 sifat. Ya, kemudian
setelah beliau belajar kepada murid-murid Imam Ahmad rahimahullah taala di Baghdad, beliau berlepas diri dari dari sekte yang beliau cetuskan sendiri, ya, dengan membuat kitab yaitu ya fi usulid diyanah, ya apa? Al-Ibanah fi usul ad-diyanah. Ya, kemudian Ar-Risalah ila ahli thughur kalau nggak salah. Ada beberapa risalah, ada 3 atau 2 kitab Abul Hasan Al-Asy'ari, bukti rujuknya beliau dari penyimpangan beliau sebelumnya yang menetapkan 7 sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, dan alhamdulillah, ya alhamdulillah, sekalipun mungkin ada banyak orang mengatakan di Indonesia ini pemahamannya Asy'ari, tetapi mereka tetapi mereka justru pemahamannya kebanyakan adalah Ahlus Sunnah. Mereka tidak meyakini kalamun nafsi. Enggak ada satupun orang yang mengatakan berkata Allah dalam jiwanya qul huwallahu ahad. Ada enggak? Enggak ada. Mereka mengatakan apa? Allah berfirman, Allah berkata. Seperti itu kan? Sedangkan sedangkan Asy'ariyah mengatakan Allah itu berbicara pada jiwanya. Ya, kemudian secara umum mereka awam, ya, mereka tidak meyakini Allah itu berada di mana-mana atau tidak di mana-mana. Mereka meyakini Allah itu berada di atas. Ini secara umum, orang awam, jangankan orang fasik, orang bahkan ya pelaku maksiat yang mereka meyakini Allah itu berada di atas. Baik. Nah, karena memang apa yang dibuat oleh kelompok-kelompok tersebut sama sekali jelas itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Time ini tentang Tauhidul Asma wa Sifat. Insya Allah kita lanjutkan besok dengan ayat yang kedua, yaitu Allahus Samad. Barakallahu fikum. Ada yang mau ditanyakan? Nah, coba. Hmm. Al-Ismul Azam. Untuk penyebutan Al-Ismul Azam saja banyak khilaf. Ada 44 pendapat ulama disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar tentang nama Allah yang paling agung. Ada yang menyebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ahadus Samad, ada Al-Hayyul Qayyum, ada Allah. Ya, jadi banyak. Ya. Sedangkan kalimat Al-Jalalah itu artinya itu yang agung artinya. Jadi kita menetapkan nama yang agung seperti itu. Allahu a'lam. Kalau Anda baru dengar juga kalau seandainya kalimat tersebut diambil dari pemahaman Mu'tazilah. Belum pernah dengar Anda. Nah, bas. Ada lagi? Jadi maksudnya nama agung. Kita sifati nama kalimat ini dengan kalimat agung. Seperti kalimat tauhid. La ilaha illallah adalah kalimat at-tauhid. Makna dari kalimat la ilaha illallah adalah sebenarnya tauhid. Seperti itu. Nah, kemudian lafaz Allah itu sebenarnya adalah lafaz yang agung, yang mulia. Dia tidak boleh dihinakan, nggak boleh dijadikan gambar di baju, misalnya baju tulisannya Allah, kemudian dipakai masuk kamar mandi, atau misalnya dia dicuci di air kotor seperti itu. Nah ini maksudnya dia tidak jalalah, dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu. Ini kalimat agung, kalimat mulia itu maksudnya. Barakallahu fikum. 6 ini tidak disampaikan subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.